Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih. Kalian semua lagi pada nonton Fakta Kehidupan dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, karena udah banyak banget kemarin yang komen-komen di sana seperti Denpasar, Bali, Lampung, Banda Aceh, Jawa Tengah juga ada, kayak Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Pemalang, Pekalongan. Ada juga yang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat seperti Pontianak, dan juga ada juga yang dari Jayapura. Luar negeri pun ada seperti Hong Kong, Taiwan, terus Banda Aceh, ada juga yang dari Malaysia, Singapura, Arab Saudi pun ada. Udah banyak banget yang komen di sana. Kami ucapkan terima kasih banyak terima kasih buat kalian semua. Mohon maaf tidak bisa disebutin satu persatu. Pokoknya kami tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya mendoakan kalian semua yang setia menonton Fakta Kehidupan dan juga masih mempercayakan kisah kalian untuk dibawakan oleh Fakta Kehidupan. Kami tidak henti-hentinya mendoakan kalian, tidak bosan-bosannya mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberi umur panjang. Nah, seperti kali ini tuh ada seorang subscriber kita yang membagikan kisahnya atau ceritanya, yang menceritakan seorang pria langsung menceraikan istrinya setelah malam pertama. Ada pengantin baru, seorang pria tiba-tiba menceraikan istrinya setelah malam pertama. Ada misteri apa di malam pertama ini? Pasti banyak banget dari kalian penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Hidup selalu mempunyai misterinya masing-masing. Kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dengan kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Nah, seperti kisah yang dialami seorang pemuda, sebut saja namanya Yudi. Yudi ini adalah pemuda desa yang umurnya itu kurang lebih 30-an tahun. Tapi si Yudi itu belum menikah. Nah, Yudi itu tinggal bersama ibunya karena mendiang ayahnya itu sudah meninggal ya kurang lebih 5-6 tahun yang lalu dikarenakan sebuah penyakit TBC hingga akhirnya merenggut nyawa ayahnya si Yudi ini. Yudi akhirnya dengan terpaksa untuk menghidupi ibunya di desa, yaitu terpaksa merantau ke sebuah kota. Pekerjaan Yudi adalah seorang kuli bangunan. Nah, Yudi itu dengan ibunya hidup dengan keterbatasan, hidup dengan kemiskinan dan kesederhanaan di desa. Rumahnya aja gubuk. Nah, Yudi itu tidak punya waktu untuk mencari pasangan. Padahal di umur 30-an tahunnya Yudi, teman-temannya Yudi udah banyak banget yang udah punya anak. Anak mereka justru udah pada sekolah-sekolah semua. Tapi Yudi bahkan sampai sekarang itu belum punya pasangan. Dia masih menjomblo. Dia sibuk mencari uang, fokus mencari uang dan bekerja untuk ibunya di rumah. Nah, sebulan sekali Yudi itu selalu pulang kampung untuk menengok ibunya di desa itu, di rumah. Dia tuh ya hidup sendirian ibunya karena Yudi itu ya terpaksa untuk merantau. Jadi sebulan sekali Yudi itu pulang membawakan uang kiriman sembari ya melihat keadaan ibunya itu. Tapi setiap dia pulang itu ibunya selalu marah-marah. Seperti kali ini Yudi itu pulang membawa uang setelah merantau 1 bulan lamanya nggak pernah pulang. Alah Yudi, kamu kok kerja kayak gini terus, nggak pernah dapat uang yang banyak. Mbok sekali-kali itu kerjanya itu yang semangat, kerja yang lain lah, jangan kuli bangunan terus. Kamu juga harus bisa membahagiakan ibu, harus bisa memberikan ibu rumah. Ibu tuh pingin kayak tetangga-tetangga yang lain itu loh, punya rumah bagus, punya motor sendiri. Dia juga bisa belanja ke sana kemari apa yang ia inginkan. Ibu juga pengen kayak gitu, Yud. Kamu juga harus bermanfaat sedikit lah. Kerja keras sedikit, jangan kayak bapakmu itu, mendiang bapakmu yang kerjanya cuma sakit-sakitan, nggak pernah membahagiakan ibu. Bahkan sampai mati pun dia nggak pernah bikin ibu bahagia, kata ibunya Yudi. Ibunya Yudi memang ya terkesan omongannya itu to the point. Apa yang dia inginkan selalu ia omongkan. Tidak kecuali dengan anaknya itu si Yudi. Udah kebiasaan ngomong kayak gitu sama si Yudi, sering kasar. Ya Yudi menganggapnya bahwasanya itu hal yang biasa.
Ditambah lagi usianya yang sudah hampir menginjak 50 tahun. Ya mungkin omongannya tidak terkontrol, omongannya tidak dipikirkan. Jadi ya asal jeplak aja, asal keluar aja. Yudi menanggapinya ya biasa aja, cuma senyum aja. Ya ibu doain aja lah biar Yudi bisa bekerjanya lancar, pekerjaan Yudi bisa bagus. Siapa tahu nanti ada pekerjaan yang bagus buat Yudi, Yudi bisa pindah pekerjaan bu, kata si Yudi. Kadang dari omongan ibunya si Yudi ini yang seakan-akan meremehkan si Yudi, Yudi itu seakan-akan merasa lebih nyaman merantau daripada hidup bersama ibunya. Tapi bagaimanapun pula Yudi itu ya perhatian sama ibunya, khawatir dengan ibunya karena ibunya adalah orang satu-satunya yang Yudi punya. Saudara yang Yudi punya ya cuma satu-satunya cuma ibu, yang lain Yudi nggak punya. Udah nggak punya ayah, nggak punya saudara, nggak punya bibi, dan nggak punya paman. Cuman hanya ibunya saja yang Yudi punya. Hingga akhirnya di usianya 30 tahun ini, Yudi tidak punya pasangan karena sibuk mencari uang. Nah, bukannya Yudi itu tidak mempunyai perasaan ataupun tidak pernah mempunyai pasangan. Dulu, Yudi itu pernah punya pacar. Tapi Yudi itu selalu ditinggalkan oleh pacarnya itu. Dengan alasan Yudi itu nggak cocok dengan dia, nggak pantas untuk dia. Ya itu hanya omongan-omongan alasan-alasan mereka saja. Yang jelas Yudi itu nggak ganteng, jelek, ditambah lagi dia tuh miskin. Ya wanita mana yang mau dengan sosok pria seperti itu? Yudi kadang ya berpikir, dia tuh sadar diri aja. Iya benar, siapa? Wanita mana yang mau dengan aku? Udah jelek, lusuh kayak gini, penampilannya aja kampungan, katrok. Ditambah lagi aku miskin pula. Wanita mana yang mau dengan aku? Kadang Yudi itu ya sadar diri terus. Nah hingga akhirnya setelah Yudi 2 hari di kampung bersama ibunya terus ngomong-ngomong tentang Yudi, tentang protesnya dia yang seakan-akan Yudi itu nggak bisa membahagiakan ibunya. Hingga akhirnya Yudi itu berangkat lagi merantau. Dia kerja kuli bangunan lagi seperti biasa bersama teman-teman proyeknya itu. Hingga pada suatu hari, di siang hari, saat itu panas terik begitu menyengat di kulitnya si Yudi itu. Yudi dan teman-temannya itu berada di lantai atas, sedang mengecor. Lagi panas-panasnya keadaan siang itu. Beberapa temannya itu justru minggir. Dia mencari tempat berteduh untuk sembari ya nungguin adem dulu lah baru kerja lagi, kata teman-temannya. Nah tidak terkecuali dengan si Yudi. Yudi sedang ngobrol bersama teman-temannya, lagi ngobrol sama teman-temannya, lagi asik-asik bercanda, lagi asik-asik ngobrol tentang pekerjaannya. Tiba-tiba Yudi dikagetkan oleh salah satu temannya yang satu kampung dengan Yudi, sebut saja namanya Ridwan. Ridwan tuh manggil, Yud, sini Yud, ada yang penting, kata si Ridwan. Nah, Yudi pun ya ngerasa ada apa ini? Kok tumben-tumbennya si Ridwan mau tiba-tiba manggil dirinya? Dan seakan-akan dari mimik wajah dan intonasi yang diomongkan si Ridwan ini sepertinya memang ada sesuatu hal yang penting. Langsung Yudi ngomong sama si Ridwan itu, ada apa Wan? Kok kayaknya kok ada yang penting kayak gitu? Ada apa ini? Ada apa? Gini Yud, tadi aku dapat telepon dari ibumu di kampung. Ibuku? Ada apa dengan ibuku Wan? Ibumu tuh dia nelpon katanya nyuruh kamu pulang, sepertinya ada sesuatu hal yang penting. Jadi dia tiba-tiba buru-buru mematikan teleponnya. Aku pun nggak ngerti, aku nggak tahu apa maksud ibumu. Yang penting dia tuh bilang katanya suruh Yudi pulang, katanya ada sesuatu hal yang penting, kata ibumu Yud, seperti itu. Waduh, ada apa ini ya? Jangan-jangan ada terjadi sesuatu dengan ibuku. Ya udah aku langsung pulang aja, aku izin pulang. Hingga akhirnya Yudi itu izin pulang sama mandornya. Dia ngomong sama mandornya itu, Pak, maaf saya mau pulang dulu ya, saya izin pulang dulu. Sepertinya ada sesuatu hal yang penting di rumah, aku harus pulang, kata si Yudi. Mandornya mengizinkan Yudi, ya udah nggak apa-apa, pulang aja. Siapa tahu memang benar di rumahmu ada sesuatu hal yang penting yang ingin dibicarakan oleh ibumu. Yudi pun langsung pulang. Di jalan, Yudi itu khawatir. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan ibuku. Jangan-jangan ibuku terlibat sesuatu. Hingga akhirnya pikiran Yudi itu negatif kemana-mana. Mikir yang enggak. Mikir katanya ibunya itu terlibat hutang dengan debt collector atau gimana. Ataupun ibunya itu terjadi sesuatu yang menimpa dirinya. Walau bagaimanapun pula. Walaupun ibunya galak, ibunya suka ngomong ketus, suka ngomong kasar dengan si Yudi. Yudi menyadari bahwasanya itu adalah keluarga satu-satunya Yudi. Jika tidak ada ibunya, siapa lagi yang akan menjadi saudara ataupun dambatan hatinya si Yudi? Hingga akhirnya Yudi pulang, tergesa-gesa menaiki kereta. Sesampainya di sana kurang lebih ya jam 9 malam. Yudi langsung menuju rumahnya, lari dia terburu-buru. Hingga akhirnya dia ketuk pintu
rumahnya si Yudi itu, duk, ibu. Dia langsung mendorong pintunya itu, ternyata dia ada dikunci. Sampainya di sana, Yudi langsung mencari ibunya. Ibu, di mana ibu? Tiba-tiba ibunya itu ada di ruang tengah, sedang mendengarkan radio tuanya itu. Yudi pun langsung terkejut. Ibu, ada apa ibu? Ibu ada apa? Ibu nggak apa-apa kan? Ibu nggak apa-apa. Kata si Yudi panik. Enggak apa-apa kok Yud, nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Terus kenapa ibu menyuruh aku pulang? Kenapa ibu menelpon Ridwan dan Ridwan memberitahu bahwasanya ibu itu nyuruh aku cepet-cepet pulang? Ada apa bu? Apa yang terjadi bu? Apa ibu terlibat sesuatu dengan seseorang? Atau ibu terjadi sesuatu dengan ibu? Ada apa bu? Katakan. Kata si Yudi panik. Enggak apa-apa kok Yud. Ibu cuma kangen dengan kamu. Kata si ibunya Yudi itu. Alasannya tidak masuk akal. Seakan-akan tuh perasaan ibunya Yudi itu sejak dulu itu kasar. Sejak dulu itu yang dipentingkan hanyalah uang saja. Kenapa sekarang kok tiba-tiba nyuruh Yudi pulang tanpa alasan yang jelas? Cuma bilang, ibu cuma rindu dengan kamu Yud. Seperti itu. Hingga akhirnya Yudi pun ya berpikir, jangan-jangan ibuku sudah mulai sesuatu hal yang aneh. Karena semakin berumur, tingkah laku seseorang itu akan aneh-aneh jika menuju masa tuanya. Apakah ini yang dialami oleh ibunya Yudi? Yudi pun berpikir, ya sudahlah, yang penting ibuku tidak terjadi apa-apa. Jikalau memang ibuku baik-baik saja, besok pagi aku akan berangkat kerja lagi. Karena pekerjaan di kota belum selesai. Karena Yudi capek dan ya lelah karena perjalanan, dia tidak mau ribut dengan ibunya. Hingga akhirnya Yudi pun berpamitan untuk masuk ke kamarnya untuk istirahat. Sambil membawa tas gendongnya itu. Masuklah ke kamar. Yudi membuka pintu kamar. Nah, setelah ia membuka pintu kamar, betapa terkejutnya Yudi. Tiba-tiba ada seorang wanita cantik sedang terbaring, sedang tiduran di ranjangnya Yudi sambil main handphone. Siapa wanita itu? Siapa wanita cantik berbadan bagus itu? Yudi kaget, terkejut. Hingga akhirnya Yudi keluar lagi, menutup pintunya. Dia tanya sama ibunya, Bu, itu siapa bu? Kok ada wanita di kamarku sedang tiduran? Oh itu namanya Vina. Kata ibunya, hah? Vina? Perasaan yang ditahu Yudi itu tidak ada saudaranya Yudi ataupun tetangganya Yudi yang bernama Vina. Kok tiba-tiba ada wanita cantik di kamarnya bernama Vina? Hingga akhirnya ibunya pun memanggil Vina yang ada di kamar. Vina dan Yudi pun didudukan dalam satu tempat. Diomongin, dijelaskan sama si ibunya itu. Jadi gini Yud, ini namanya Vina. Vina itu adalah anak dari teman ibu. Kok ibu nggak cerita kalau teman ibu ada yang punya anak namanya Vina? Iya benar, memang karena ibu udah lama banget nggak ketemu sama ibunya Vina ini. Nah, ibu sama ibunya Vina itu berencana untuk menikahkan kalian. Gimana ini? Yudi makin terkejut, makin bingung dengan apa yang sedang terjadi di rumahnya itu. Dia disuruh pulang, setelah disuruh pulang dikejutkan dengan seorang wanita yang sedang berbaring tiduran di kamarnya. Dan sekarang katanya ada rencana untuk menikah dengan dia tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Loh kok begitu bu? Kenapa ibu nggak ngomong dulu dengan aku? Tidak menunggu persetujuan aku dulu bu? Kata si Yudi heran. Loh emangnya kenapa? Emangnya kamu nggak mau menikah dengan si Vina? Kata ibunya si Yudi itu. Yudi pun mengelirik ke arahnya si Vina. Wanita cantik, berparas cantik, berbadan bagus. Ya kapan lagi dapet cewek seperti ini? Yudi yang udah lama menjomblo, udah lama banget gak punya pasangan, itu pun ya gak mau nolak. Pria bodoh mana yang menolak wanita cantik secantik Vina ini? Nah Yudi pun ya aku mau bu, mau, cuman ya aku kaget aja. Ya udah, nggak usah banyak ngomong lah. Sekarang biarkan Vina istirahat. Rencananya Vina itu mau istirahat di rumah kita ataupun nginap di rumah kita selama 4 hari. Karena ibunya sama ayahnya itu sedang merencanakan atau menyusun acara pernikahan kalian. Nanti kalau acaranya sudah selesai, udah siap, udah matang, nanti Vina baru pulang dan untuk melanjutkan acara pernikahan kalian. Kata ibunya Yudi. Hingga akhirnya Yudi nggak bisa banyak ngomong lagi. Bagaikan tertimpa durian runtuh melihat seorang wanita cantik yang katanya akan dinikahkan dengan dia. Dan rumornya keluarganya si Vina itu orang kaya.
Bahkan setelah menikah, katanya ibunya Yudi itu, Vina dan Yudi dan ibunya akan diberikan rumah. Setelah menikah, Yudi dan orang tuanya akan diberikan rumah. Siapa yang gak senang? Pria mana yang menolak wanita cantik, kaya dan baik seperti si Vina ini? Hingga akhirnya Yudi pun mau. Nah, selama 4 hari Vina berada di rumahnya si Yudi itu. Vina diajak jalan-jalan, diajak keliling sama si Yudi, melihat indahnya perkampungan tempat tinggalnya Yudi. Nah, saat perjalanan itu Yudi tuh ngomong sama si Vina, maaf Vina, aku bukannya apa-apa, cuman mau tanya aja, kenapa sih wanita secantik kamu dan sekaya kamu tiba-tiba kok mau menikah dengan aku, pria biasa yang miskin? Ada apa ini? Kenapa kamu kok mau? Kata si Yudi penasaran, karena ya tidak dimasuk di akal aja bagi si Yudi. Seorang wanita cantik kaya seperti Vina kok mau dengan Yudi yang jelek apalagi miskin. Jadi seakan-akan gak masuk akal. Jadi penasaran aja, mau bertanya kepada si Vina langsung. Nah, Vina pun menjawab, aku gak mempermasalahkan kamu jelek ataupun miskin. Karena dulu aku pernah memiliki beberapa pacar, memiliki beberapa cowok yang kaya, ganteng, tapi hati mereka tidak baik. Jadi aku sekarang mencari sosok pria yang biasa aja tapi hatinya baik dan tulus. Itu yang terpenting bagi aku sekarang, kata si Vina. Itu alasan dari Vina yang diberikan untuk si Yudi. Yudi pun berpikir, ternyata si Vina itu tidak melihat seorang pria dari tampan atau tidaknya, dari kaya atau tidaknya. Yang ia lihat adalah hatinya. Ya, Yudi merasa senang aja, merasa beruntung. Dimana lagi ia mendapatkan seorang wanita yang melihat dari pria itu hatinya, ketulusan hatinya. Hingga akhirnya dari pertanyaan dan jawabannya si Vina ini, Yudi merasa bahagia, merasa tenang aja, merasa nyaman. Hingga akhirnya hari di mana yang ditunggu-tunggu, hari pernikahan antara Vina dan Yudi pun tiba. Acara pernikahan itu dibuat sedemikian rupa. Acara yang begitu ramai, acara yang begitu mewah, acara yang begitu megah. Dekorasi taman bunga menambah kemewahan acaranya si Yudi sama si Vina itu. Tamu undangan pun di desa, dari desa itu banyak banget yang datang untuk meramaikan acara pernikahan Yudi dan Vina itu. Kebahagiaan terpampar di antara Yudi dan orang tuanya. Mereka merasa beruntung mendapatkan keluarganya si Vina yang begitu baik dan kaya, yang berhasil mengangkat derajat mereka dari kemiskinan. Nah, malam pertama yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Yudi sudah mendambakan bagaimana nanti dia dilayani oleh si Vina, bagaimana dia bisa tidur bersama sosok wanita yang sekarang sudah menjadi istrinya, yang sekarang ia damba-dambakan. Hingga akhirnya malam itu pun terjadi. Malam di mana Yudi akan meminta perhatian ataupun meminta belayan kasih dari istrinya itu. Tapi saat Yudi melihat istrinya, tiba-tiba Yudi tidak jadi meminta jatah kepada dia. Dikarenakan tiba-tiba mukanya si Vina itu tiba-tiba pucat pasi seperti orang sakit. Ditanyalah sama si Yudi, sayang kamu kenapa? Apa kamu demam? Kata si Yudi khawatir. Nggak tahu nih, tiba-tiba badanku ngerasa nggak enak badan aja kayak gini. Kayaknya kecapean deh, kata si Vina. Oh begitu ya? Ya udah deh, kalau kamu sakit nggak enak badan ya udah istirahat aja. Kayaknya malam pertama kita ditunda dulu untuk beberapa hari kemudian, kata si Yudi. Karena Yudi berpikiran bahwasanya ya masih bisa dilakukan lain hari. Malam itu pun Yudi dan Vina melakukan malam pertama dengan tidur. Hingga keesokan harinya Yudi melihat istrinya itu bukannya tambah sembuh setelah istirahat semalaman, tapi malah justru tambah parah. Pagi harinya si Vina itu muntah-muntah, ia mual-mual. Sepertinya ini benar masuk angin. Nah, si Yudi yang khawatir sebagai suaminya itu pun khawatir dengan si Vina istrinya. Jangan-jangan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jangan-jangan sakitnya itu bukan sakit biasa. Hingga akhirnya Yudi yang panik, yang khawatir pun memanggilkan dokter untuk si Vina istrinya, untuk mengecek kesehatan istrinya itu. Dipanggillah dokter. Nah, dokter pun datang setelah dipanggil oleh si Yudi. Diperiksalah Vina di dalam kamar.
Setelah diperiksa dan segala macam, tiba-tiba Yudi nanya, "Gimana dok? Gimana keadaan istri saya? Kenapa istri saya kok pucat dari semalam? Dan tiba-tiba pagi-pagi dia muntah-muntah, mual-mual. Ada apa? Apa yang terjadi dengan istri saya? Istri saya sakit apa?" Kata si Yudi khawatir. "Oh tenang pak, hal seperti ini wajar terjadi pak." Loh, wajar terjadi gimana dok? Dari semalam dia itu pucat loh. Dan sekarang dia muntah-muntah, mual-mual. Kok katanya biasa dan wajar-wajar aja? Istri saya tuh sakit apa dok? Kata si Yudi khawatir. Dia tuh bingung, katanya si dokter kok bisa katanya tuh biasa-biasa aja. Ya dokter pun menjelaskan bahwasanya ini sakit biasa pak. Itu biasa terjadi apabila seorang wanita atau seorang ibu sedang hamil. Loh, istrinya si Yudi kata si dokter itu sedang hamil. Yudi pun terkejut bukan main. Istrinya itu belum disentuh. Istrinya itu belum melakukan malam pertama dengan si Yudi. Kok tiba-tiba sekarang pagi harinya setelah dicek oleh dokter katanya hamil. Bagaimana bisa? "Ini benar dok, istri saya hamil." Kata si Yudi nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter itu. "Benar pak, istri bapak itu sedang hamil 3 bulan. Kalau nggak percaya tanyain aja apakah dia sudah datang bulan atau belum." Yudi pun semakin emosi. Yudi pun langsung masuk ke kamar dan tanya sama si Vina, "Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa ini? Apa benar kamu hamil?" Kata si Yudi emosi, marah-marah di kamar itu. Vina pun seakan-akan masa bodoh. Dia ngomongnya malah ketus dan cuek. "Oh, iya emang benar, aku hamil." Kata-kata yang keluar dari si Vina ini seakan-akan tidak bisa dipercaya oleh si Yudi ini. Bagaimana bisa istrinya ngomong dia jujur kalau dia tengah hamil? "Kok kamu nggak ngomong? Kok bisa kamu diem aja kalau kamu tuh udah hamil? Sejak kapan kamu hamil?" Kata si Yudi. "Ya sejak aku belum menikah dengan kamu. Sejak aku belum kenal dengan kamu pun aku sudah hamil." "Terus siapa anak itu?" "Anak ini adalah anak bosku. Jadi bosku itu titip janin, titip anak kepadaku dengan imbalan uang 10 miliar. Karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan untuknya. Tapi sayang, kedua orang tuaku itu malu apabila aku hamil di luar nikah tanpa seorang suami. Jadi aku membuat perjanjian dengan ibumu. Ibumu akan menikahkanku dengan kamu dengan imbalan rumah ini." Kata si Vina. Penjelasan yang seakan-akan membuat hatinya hancur. Membuat Yudi itu tidak tahu harus bagaimana lagi dan tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Yudi pun bingung. "Jika kamu tidak percaya, tanyakanlah kepada ibumu. Ibumu lah yang membuat skenario semua ini hingga aku bisa menikah dengan kamu." Yudi pun langsung emosi. Ia keluar kamar dan menuju kamar ibunya itu. Ditanyalah ibunya itu, "Bu, apa benar semua ini ulahmu, Bu? Apakah benar pernikahan ini hanyalah kedok untuk kamu bisa mendapatkan rumah? Karena si Farah sekarang tengah hamil, Bu." Kata si Yudi. Mendengarkan penjelasan anaknya yang sudah tertangkap basah ini, ibunya Yudi sudah tertangkap basah. Ia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. "Iya benar. Benar aku menikahkan kamu dengan si Farah karena imbalan rumah ini. Menurut ibu ini tidak ada ruginya. Kamu mendapatkan seorang wanita cantik dan ibu mendapatkan rumah. Itu sesuatu hal yang menguntungkan bagi kita. Kita bisa keluar dari zona miskin kita. Kita jadi naik derajatnya di hadapan orang-orang dan tetangga-tetangga kita. Kita bisa hidup jauh bahagia daripada hidup lama kita. Jadi ya ini yang terbaik buat kita." Kata si ibunya itu. Yudi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Apakah benar ini adalah ibu kandungnya? Kenapa begitu teganya ia menjual anaknya demi sebuah rumah dan demi hidup yang lebih baik lagi? Ia rela menjual putranya semata wayang kepada wanita yang tengah hamil. Yudi tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Ia emosi, ia marah. Ia pun langsung mengemasi semua pakaiannya dimasukkan ke tasnya, hingga akhirnya dia pergi tanpa minta izin, tanpa berpamitan dengan istrinya Farah dan ibunya itu. Ia pamit keluar dari rumah itu, hingga akhirnya Yudi tidak mau lagi kembali ke rumah dan menemui istri maupun orang tuanya itu. Nah, begitulah kisah yang dibagikan oleh salah satu subscriber kita. Nah, semoga dalam kisah ini kita dapat mengambil nilai-nilai penting, mengambil manfaat-manfaat yang bisa kita gunakan atau kita jadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Ia
terkadang seseorang, kebanyakan orang itu hanya melihat orang lain dari tampangnya saja, dari penampilannya saja, dari kaya atau miskinnya seseorang saja. Tidak melihat dari hatinya, tidak melihat dari niatnya, tidak melihat dari sesuatu hal di dalamnya. Nah, semoga kita semua melihat seseorang itu dari niat baiknya, bukan dari cover depannya saja. Nah, kalau kita melihat seseorang dari covernya saja, bisa saja kita tertipu dari covernya, bukan dari dalamnya. Nah, bagi kalian semua yang pengen komen-komen, memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian semua yang punya cerita-cerita unik, kisah-kisah menarik yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan ataupun kirim lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.